Pernahkah Anda berpura-pura dan berbohong untuk menutupi kekurangan Anda? Hal tersebut tentunya wajar sekali. Namanya juga manusia. Namun bagaimana ya jika kepura-puraan yang dilakukan bukan untuk menutupi kekurangan, melainkan kesempurnaan? Meski tak suka bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, apa yang dilakukan oleh wanita bernama Carmen Jimenez ini sungguh sangat keterlaluan. Bayangkan, hanya karena malas bertegur sapa, wanita Spanyol ini nekat pura-pura buta selama 28 tahun. Carmen mengaku sangat malas berbasa-basi dengan orang lain karena itu membuatnya aneh dan tidak nyaman. Keadaan inilah yang membuatnya memutuskan untuk berpura-pura menjadi seorang tunanetra. Selama 28 tahun, rahasianya itu sukses dijaganya, bahkan terhadap pasangan hidupnya sendiri. Tidak hanya orang yang kenal dengannya, sang suami pun merasa kecewa atas pola istrinya itu. Kuat dugaan, Carmen sengaja berbohong guna mendapat tunjangan rutin biaya hidup dari pemerintah. Kini, Carmen benar-benar dalam masalah hukum yang serius. Tak bisa dibayangkan hal apa yang ada dalam pikiran Chloe Jennings White. Memiliki kaki serta tulang belakang sempurna, dirinya justru menginginkan untuk hidup di kursi roda. Wanita 58 tahun tersebut mengaku sudah dari kecil sering berfantasi mengalami kecelakaan yang parah yang membuatnya menjadi lumpuh. Saat usia 9 tahun, Chloe pernah sengaja mencelakai dirinya dengan menggunakan sepeda. Walaupun tidak menderita luka serius, namun sejak saat itulah ia berpura-pura menjadi lumpuh dan memakai kursi roda. Kondisi tersebut berlanjut hingga dirinya meminta kepada dokter untuk melakukan operasi tulang belakang agar kakinya tak bisa difungsikan lagi. Dari sanalah wanita asal Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat ini didiagnosis oleh dokter menderita sindrom bernama Body Integrity Identity Disorder. Nah, sindrom Body Integrity Disorder ini adalah di mana seseorang dengan tubuh yang normal, ya kan, tapi dia benci dengan kondisi tubuhnya yang normal. Contoh, dia nggak suka sama kakinya, dia nggak suka dengan sempurnaan kakinya, maka dia akan pura-pura selayaknya orang yang misalnya kakinya pincang, atau seolah-olah dia seperti penderita lumpuh. Bahkan ini bisa mengecoh orang-orang sekitar yang nggak tahu tentang dia, memang mengiyakan bahwa memang dia ini penderita lumpuh atau dia ini penderita pincang. Padahal sebenarnya dia mempunyai kaki yang bisa berjalan seperti orang normal. Jadi dia benci dengan salah satu bagian tubuhnya. Lantas, akibat apakah kelainan ini muncul terhadap seseorang? Apakah akibat trauma di masa kecil dan masa lalu? Jadi untuk body integrity disorder ini memang belum ditemukan penyebab pastinya apa. Tetapi memang rata-rata dia ini muncul di range usia 8 sampai 13 tahun. Di mana di usia ini udah mulai kelihatan sebenarnya, tapi memang gejalanya belum terlalu besar. Misalnya, mama aku nggak suka tangan aku biar copot aja deh gitu. Kan kadang-kadang anak kecil yang kayak gitu ya. Mama aku benci sama kaki aku gitu. Untuk beberapa anak memang akan hilang. Biasanya kan ada nggak suka dengan satu tubuh, tapi kalau untuk yang normal lama-lama akan hilang dan dia akan mensyukuri dengan apa yang dimiliki. Tetapi untuk yang punya body integrity disorder ini, biasanya dia benar-benar akan bilang, saya nggak mau punya tangan ini mah, nggak mau punya tangan ini mau aku potong, aku benci tangan ini. Semakin besar kan dia punya pikiran yang lebih luas kan, mulai terpikir gimana nih kalau dia amputasi. Bahkan ya ada beberapa orang yang memang sengaja datang ke dokter untuk bikin tangannya ini rusak.
atau kakinya ini nggak berfungsi, pokoknya bagian tubuhnya dia nggak suka aja. Tapi dokter mana yang mau melakukan itu? Dia bisa kena malpraktek kan dokternya kan. Nah karena dokter nggak ada yang mau melakukan, dia biasanya mencelakai dirinya sendiri di bagian tubuh yang dia nggak suka. Nah semakin besar gejala ini semakin nampak, semakin besar semakin terlihat ada keanehan karena dia semakin membenci dan dia kan berperilaku seperti orang yang tidak normal. Misalnya tiba-tiba dia beli penyangga kaki seolah-olah kakinya itu nggak bisa jalan, atau misalnya seolah-olah dia membuat kakinya itu untuk dipindahkan tuh butuh bantuan untuk mengangkat. Jadi dia akan berperilaku seperti orang yang memang nggak mempunyai bagian tubuh normal. Dan dia biasanya senang berteman dengan mereka-mereka yang memang punya keterbatasan fisik memang yang benar-benar, karena dia akan melihat perilakunya. Oh orang nggak bisa jalan tuh begini ya. Oh orang kalau pakai kursi roda begini ya. Oh orang kalau nggak punya tangan begini ya. Dia akan mengikuti perilaku orang-orang itu. Lalu bagaimanakah cara atau bentuk dari penyembuhannya? Jadi untuk penanganannya pertama pasti harus dibawa ke ahlinya. Ahlinya itu siapa? Bisa dokter ahli jiwa atau psikiater, bisa juga ke psikolog yang memberikan terapi-terapi. Kemudian nanti akan diberikan terapinya biasanya adalah terapi behavior, ya kan? Perilakunya yang diubah, kemudian mindset yang kita setting ulang, kemudian kita ajarkan juga mungkin dia terapi kalau di Indonesia nih ada bagaimana cara bersyukur dengan apa yang dia miliki, ya kan? Kemudian juga tadi ada terkait adalah obat-obatan yang diberikan adalah obat-obatan antidepresi. Karena biasanya orang-orang seperti ini tingkat stresnya sangat tinggi. Yang paling penting dari semuanya adalah apa? Support dari keluarga. Orang tua, pasangan, adik, kakak, sahabat. Karena semua terapi yang kita berikan, semua antidepresi yang kita berikan, itu tidak akan bekerja kalau tidak ada support dari orang terdekat. Dan yang terpenting adalah apa? Bahwa si orang ini yang mempunyai body integrity disorder ini mengakui bahwa memang ada sesuatu yang salah pada dirinya. Karena ketika dia mau mengakui, kuncinya adalah ketika dia mau mengakui dan berdamai dengan diri sendiri, semua proses ini sangat mudah untuk diperbaiki. Pertama bagi mereka yang mempunyai masalah psikis ya. Karena obat psikis, obat jiwa itu bukan semata-mata obat mutlak, bukan semata-mata terapi mutlak, tapi bagaimana seseorang bisa berdamai sama dirinya sendiri apapun kondisinya. Dia menerima, dia bersyukur, dia mengubah mindsetnya. Biasanya gejala-gejala semua itu bisa diturunkan dan dia bisa hidup normal seperti orang kebanyakan. Seorang wanita asal North Carolina, Amerika Serikat mendambakan kehilangan penglihatannya. Perkenalkan, namanya Jewel Shopping. Saat berusia 6 tahun, ia merasakan kenyamanan jika berada dalam gelap dan mulai berpikir menjadi seorang tunanetra. Berbagai cara dilakukan untuk merusak matanya, seperti menatap matahari secara langsung, memakai kacamata hitam, serta memakai tongkat ketika berjalan. Tragisnya, demi mencapai impiannya tersebut, ia nekat meneteskan cairan pembersih toilet ke dalam matanya agar menjadi buta. Setelah kejadian itu, anehnya Jewel tidak merasa sedih. Dirinya justru bersuka cita, lantaran impiannya menjadi kenyataan, menjadi seorang tunanetra. Akibat bermain-main dengan kebohongan, ada yang lebih fatal akibatnya. Seorang pria di Tiongkok pura-pura menjadi bisu selama 12 tahun lamanya. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi identitasnya karena telah membunuh paman serta istri pamannya. Dalam pelariannya, Zheng tinggal dan bekerja sebagai kuli di desa kecil di Provinsi Anhui, Hangzhou. Ia hidup bahagia bersama istri dan anaknya. Namun Zheng tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Sayangnya ketentraman selama 12 tahun itu berakhir sesudah polisi melakukan survei keluarga. Ketiadaan dokumen membuat polisi curiga dan memaksa Zheng melakukan tes DNA agar identitasnya dapat diketahui. Dari sanalah kedok pria tersebut akhirnya terbongkar. Namun anehnya, menurut laporan media di Tiongkok, pria berusia 45 tahun itu kini benar-benar bisu. Disinyalir ini karena pita suaranya tidak pernah digunakan selama 12 tahun.
Jadi kalau misalnya ngelihat kasus 12 tahun jadi bisu beneran, jadi misalnya dari awalnya nggak bisu, terus dia nggak pura-pura bisu, habis itu jadi bisu beneran. Sepertinya sih kalau kasus seperti itu kayaknya nggak mungkin gitu loh. Kecuali memang dari awal, mungkin di tengah jalan dia ada faktor stres, faktor depresi, segala macam, akhirnya jadi gangguan psikologis, nah itu bisa jadi bisu gitu loh. Cuman kalau misalnya efek dari kelamaan nggak ngomong terus dia nggak bisa ngomong, nggak mungkin, karena pita suara itu selalu bergerak saat kita bernafas. Itu pasti, jadi nggak bakal mungkin lumpuh pita suara kalau nggak ada apa-apa. Kalau misalnya dia terkena saraf dari pita suaranya, saraf yang di leher ya, terutama di leher, nah itu bisa tidak mengeluarkan suara. Pita suara itu akan akan lumpuh ya, karena pita suara itu ditasawuri oleh saraf-saraf di daerah leher, ya namanya saraf nervus laryngeus superior sama inferior. Nah itu kalau misalnya terkena bisa akan mengakibatkan kelumpuhan pita suara dan tidak bergerak pita suara itu. Kemudian selanjutnya ada kasus aneh menyeruak. Seorang ibu bernama Didi Blanchard kerap menyebarkan rumor kepada keluarga, tetangga, dan teman-temannya jika sang anak Gypsy Rose menderita cacat sejak lahir, ditambah menderita leukemia dan distorsi otot. Tak hanya orang sekitar, Gypsy sendiri diberitahu oleh ibunya bahwa dirinya sejak lahir sudah mengidap asma dan epilepsi, serta separuh badannya lumpuh. Tapi faktanya, Gypsy tidak memiliki penyakit yang disebutkan ibunya itu. Gypsy juga dipaksa mengkonsumsi obat untuk penderita epilepsi yang membuat rata-rata giginya tanggal. Kemudian pada tahun 2012, Gypsy bertemu dengan Nicholas Guadejo di internet. Dari pertemuan itu, sang anak merencanakan pembunuhan terhadap ibunya dengan ditemani Nicholas. Keduanya membunuh Didi ketika sedang tertidur. Akibat pembunuhan yang dilakukannya, Gypsy dihukum 10 tahun penjara sejak 2015 silam. Dan pemirsa, itulah kasus pura-pura cacat yang paling menghebohkan versi On The Spot. Beberapa kebiasaan dan tindakan yang dianggap sepele ternyata bisa membahayakan, bahkan mampu menyebabkan kematian. Siapa sangka pria ini sakit parah akibat sering ngupil dan mencabut bulu hidung. Bayi ini tertular penyakit dan meninggal dunia hanya karena dicium. Selengkapnya dalam kasus sepele di sekitar kita yang berakibat fatal, tetap di On The Spot.